Hello mari di video kali ini gue akan bahas mengenai Moon Knight episode keempat yang sudah dirilis pada tanggal 20 April tahun 2022 ini. Dan gue jujur aja untuk episode ini harus ngomong banyak sekali tone horror dan juga tegangnya pak ya. So buat kalian menonton episodenya, gue harus kasih kalian peringatan spoiler warning terlebih dahulu, biar kalian nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Moon Knight episode keempat gue udah taruh di deskripsi pak ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Moon Knight episode keempat. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Nah, setelah kemarin kita sudah mengetahui bahwa Dewa Bulan Khonshu sudah menjadi batu karena ulahnya menggerakkan langit malam Mesir untuk mencari tahu di mana lokasi makam Dewi Amit. Akhirnya, salah satu dari dewa tersebut telah berkhianat dan menjadi pengikut dari Arthur Harrow yang telah bersedia untuk membantunya membangkitkan Dewi Amit dari kematiannya. Dan dia meletakkan patung Dewa Bulan Khonshu di sana, dan ternyata tidak hanya Khonshu saja yang menjadi korban. Ternyata ada banyak sekali dewa yang menjadi patung batu dikarenakan hasutan dari Arthur Harrow. Jadi di adegan ini menurut gua si Arthur Harrow ini tidak hanya bermusuhan dengan satu dewa seperti Khonshu saja, namun sudah banyak banget dewa-dewa yang menjadi batu selain si Khonshu ini pak ya. Jadi kayaknya udah jelas pak ya bahwa kelihatannya si Harrow ini seperti seorang dewa yang bisa meyakinkan orang-orang dengan mudahnya untuk mengikuti jalan dia, bahkan oleh dewa sekaligus bisa mengikuti jalannya si Arthur Harrow untuk membangkitkan si Dewi Amit ini pak ya. Nah, adegan berikutnya memperlihatkan Layla dan Stephen yang masih berada di tengah gurun, dan Layla mencoba untuk membangunkan Stephen yang masih tidak sadarkan diri karena sebelumnya di episode ketiga Stephen dan Mark tidak sadarkan diri dikarenakan Dewa Bulan Khonshu menghilang dan sudah menjadi batu karena kutukan dari para dewa. Nah, saat Layla berusaha untuk menyadarkan si Stephen, tiba-tiba satu orang pengikut dari Midnight Man yang masih mengejar mereka pun akhirnya menemukan Layla dan Stephen yang berada di tengah padang gurun untuk membunuh mereka. Nah, disinilah Layla menggunakan akalnya selagi Stephen tidak sadarkan diri, yaitu dia mengeluarkan sebuah flare dari truknya, kemudian mengitari truk tersebut dan melemparkannya kepada orang yang mengejarnya sambil menggunakan senjata. Alhasil, flare itu memicu panas dari peluru tersebut dan meledakkan truk tersebut seperti kembang api. Dan Stephen yang melihatnya tidak menyangka bahwa ternyata Layla itu tidak hanya pintar dalam segi arkeologi Mesir, tapi dia juga pintar dalam hal pertarungan dan juga segi teknik. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke makam Dewi Amit setelah tahu rasio bintang yang diberikan oleh Khonshu sebelumnya. Nah, adegan tersebut berpindah kepada Stephen dan Layla yang berhasil menemukan lokasi makam Dewi Amit, dan ternyata bahwa pasukan Arthur Harrow beserta dengan Harrow tidak ada di tempat, dan mereka berencana untuk masuk ke dalam semua piramid itu untuk mencari sarkofagus milik Dewi Amit. Nah, sebelum itu Stephen dan Mark ini sedang bertengkar untuk mengambil alih tubuh tersebut pak ya. Tapi karena Stephen ini tidak mau dan dia tuh ingin melakukan sebuah misi ini bersama dengan Layla, akhirnya dia langsung mengatakan secara tidak langsung kepada Mark bahwa dia menyukai si Layla ini pak ya. Oke ya, secara tubuh ini masih tubuhnya si Mark Spector, tapi jiwanya adalah alter ego lain yang dimana ini adalah si Stephen Grant. Tentu saja dong ini Mark gak terima pak ya, tapi akhirnya Stephen yang mengambil kendali tubuh tersebut. Nah, adegan berikutnya memperlihatkan Stephen yang memberitahu kepada si Layla tentang alasan kenapa si Mark meninggalkan dia dan berusaha untuk menceraikannya, yaitu adalah upaya Mark ini ingin melindungi dia dari incaran Dewa Bulan Khonshu yang berencana untuk menjadikan Layla sebagai avatar dari Khonshu. Maka dari itulah Layla mengetahui hal tersebut dan mencium Stephen di sana. Nah, adegan ini pasti daya kalian menganggap si Layla sebagai waifu baru nih akan kecewa. Untung bukan si Kate Bishop pak ya. Oke, lanjut pak ya, malah ngomongin cewek bangsat. Setelah Stephen dan Layla berciuman, akhirnya Stephen dipukul oleh si Mark ini ya pak ya. Salah satu tubuh itu dihantam oleh tubuhnya sendiri. Ini lucu ngakak parah pak, sumpah anjir, gila. Ternyata Mark itu bisa mengambil tubuhnya langsung kalau Stephen ini merasa lemah gitu loh. Oh ya, gue masih inget loh. Oke ya, iyalah anjir, bini orang sahabat aja, gila mau makan satu tubuh yuk, so why not. Kalau gue jadi dia sih bakal ngelakuin hal yang sama pak ya. Oke
Oke. Toh si Layla mau aja pas dicium. Oke, lanjut. Akhirnya mereka bisa masuk ke dalam piramid tersebut dan masuk ke dalam lorong yang gelap. Dari desain piramidnya saja, di bagian interiornya kelihatan jelas bahwa MCU benar-benar totalitas untuk membuat desainnya ya Pak ya. Mulai dari ada tulang belulang di mana-mana hingga suasana suramnya itu wow, mantap. Masuk. Oke. Karena gini biasanya MCU itu kan ciri-ciri apa ya. Jadi gua agak ragu untuk lihatnya, tapi di sini gue bisa melihat bahwa dengan tone horror dan misteri, mereka juga bisa membuat set tempat aja seperti itu Pak ya. Makanya gue merasa kayak nonton film The Mummy versinya Brendan Fraser lagi Pak, sumpah. Oke, lanjut Pak ya. Dan adegan selanjutnya kita bisa melihat kalau kalian perhatikan bahwa si Layla ini sempat curhat mengenai ayahnya yang merupakan arkeolog Mesir juga yang sempat mengemban sebuah misi rahasia dan dia sangat mencintai Mesir. Maka dari itu misi itu akhirnya ditujukan kepada si putrinya yaitu si Layla sendiri. Jangan di skip ya guys adegan ini karena karakter ayahnya di si Layla ini akan menjadi kunci di episode keempat Moon Knight ini Pak ya. So kita lanjut aja. Nah adegan berikutnya adalah mereka masuk jauh lebih dalam ke dalam sebuah piramid tersebut dan mereka tiba di sebuah ruangan buntu yang terdapat ada teka-teki misterius yang dimana ruangan itu terdapat 6 titik di setiap bagian masing-masing. Nah karena Steven ini ahli dalam bidang Mesir juga, akhirnya dia mengetahui maksud dari teka-teki tersebut dan dia mulai menggambar sebuah simbol dari dewa Horus yang merupakan dewa pelindung akhirat. Karena kalau diperhatikan di langit-langitnya saja sudah berbentuk mata dewa Horus yang melambangkan alis, mata hingga lidah yang menjadi pengawas bagi akhirat Mesir. Dan kita mendapatkan informasi dari Layla bahwa ternyata Dewi Amit memiliki avatar terakhirnya sebelum Arthur Harrow, yaitu adalah seorang Fir'aun dari masa lampau yang bernama Alexander Agung. Setelah mereka sudah memikirkan siapa avatar terakhir dari si Amit ini berdasarkan petunjuk dari Horus, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan darah. Bahkan suasana di ruangan tersebut itu penuh dengan kesuraman Pak ya. Jadi nuansa horor dalam ruangan ini makin terasa setiap kali si Steven dan Layla masuk lebih dalam lagi Pak ya. Karena ya maklum ini kan sebuah piramid yang dimana notabene adalah sebuah makam dari para raja Mesir di sana Pak ya. So ya pastinya angker gitu ya. Dan di sini Steven naik ke atas di sebuah papan dan dia melihat ada sebuah mayat yang di tangannya itu terdapat sisik ular dan banyak sekali barang-barang ritual. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di ruangan tersebut. Sampai akhirnya mereka mendapati ada suara misterius dan mengerikan di ujung lorong. Steven dan Layla yang mendengarkannya langsung bersembunyi. Mereka bisa melihat bahwa suara tersebut berasal dari sesuatu atau seseorang seperti makhluk yang benar-benar misterius. Namun mereka bisa melihat bahwa tubuh makhluk ini itu sangat kecil tapi memiliki kulit gelap yang sangat berwarna hitam sambil membawa tubuh manusia yang masih hidup dan dia dibaringkan di atas tempat ritual tersebut Pak ya. Nah setelah itu makhluk tersebut membunuh manusia itu dan diambil organ dalamnya untuk dijadikan sebagai bahan persembahan kepada para dewa. Nah ini preference banget ke adegan The Mummy tahun 1999 di mana para anak buah Imhotep telah memasukkan organ-organ dari anak Sunamun ke dalam sebuah guci sebagai ritual untuk membangkitkannya dari underworld atau dunia bawah. Dan balik lagi ke Moon Knight Pak ya. Setelah mereka tahu bahwa ini bukan manusia dan itu adalah sosok mumi, akhirnya Layla dan Mark berpisah untuk menghindari kejaran makhluk tersebut Pak ya. Nah adegan yang membuat gua tuh deg-degan adalah si Layla yang berusaha lari dari kejaran makhluk tersebut. Dan banyak banget adegan yang menegangkan dari POV-nya si Layla dengan adegan survival yang benar-benar kental sini Pak ya. Ini baru horor terasa fix Pak ya. Oke lanjut. Sampai akhirnya Layla ini dapat menyeberang ke sebelah dan dia melihat bahwa si Arthur Harrow sudah mengawasinya sejak dari tadi dan mereka terlibat sebuah perbincangan yang cukup intens di mana Arthur Harrow memberitahu bahwa selama ini Mark tahu tentang pembunuhan ayah dari si Layla ini yang sempat menjadi misteri. Nah Harrow menjelaskan bahwa yang membunuh ayah dari si Layla ini adalah pembunuh bayaran yang mengisyaratkan bahwa Mark Spector lah pelaku di balik pembunuhan ayahnya tersebut. Layla yang mengetahui hal tersebut sangat syok dan dia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri yang membunuh ayahnya yang bernama Abdullah Fawli. Sementara itu, akhirnya Stephen Graham menemukan sebuah sarkofagus dari seorang Fir'aun yang bernama Alexander Agung, yang dimana itu ada di tengah kolam. Dan setelah itu, Stephen Graham berusaha untuk membuka sarkofagus tersebut, Pak ya. Dan Stephen memberikan pernyataan bahwa ternyata Alexander Agung ternyata adalah avatar dari Amit sebelumnya dan juga mewakili suara dari Dewi Amit. Nah, ketika mereka mencari Ushabti, Stephen punya prasangka bahwa Ushabti tersebut telah tersembunyi di dalam mayat Alexander Agung yang dimana mulutnya harus dibuka untuk mengambilnya. Nah setelah Stephen mendapatkannya, akhirnya Layla mendatanginya dengan raut wajah marah dan meminta kepada si Mark untuk menjelaskan di balik pembunuhan ayahnya, yaitu adalah Abdullah Fawli. Setelah Mark jujur kepada si Layla yang selalu
menekannya, akhirnya Mark mengatakan bahwa saat itu rekannya ingin meminta imbalan lebih. Jadi rekannya lah yang membunuh ayah dari si Layla, dan si Mark ini yang berusaha untuk menghentikan rekannya. Akhirnya dia terbunuh di sana, Pak ya. Nah, mungkin saja di sinilah awal kematian si Mark Spector versi MCU. Bisa jadi rekan yang dimaksud oleh si Mark Spector ini adalah si Randall Spector, sang adik kandung dari Mark, atau bisa jadi MCU ini pakai versi komik ributnya, yaitu adalah Raoul Bushman yang menjadi anggota FBI yang berkhianat dan menjadi teroris di Mesir, dan juga menjadi villain utama dan bebuyutan dari Moon Knight sepanjang komiknya. Akhirnya Layla yang baru menyadari hal itu, tiba-tiba Mark ini melindunginya karena kedatangan si Arthur Harrow bersama dengan anak buahnya yang meminta kepada si Mark untuk menyerahkan Ushabti tersebut. Nah, buat yang belum tahu ya Pak ya, Ushabti ini adalah sebuah patung batu dari sosok dewa yang sudah dikutuk. Makanya kita bisa melihat Khonshu yang sudah berubah menjadi Ushabti dan menjadi koleksi bagi Harrow untuk melancarkan rencananya membangkitkan si Dewi Amit. Nah, Mark yang sudah mengeluarkan senjatanya akhirnya membunuh beberapa anak buah Harrow di sana, dan Harrow secara mengejutkan menembak Mark tepat di badannya 2 kali, dan si Mark pun terjatuh ke dalam sungai sehingga dia mati di sana. Gua nggak tahu Pak ya apakah dia itu mati atau enggak, karena sepanjang episode kita nggak diperlihatkan Pak ya. Karena adegan selanjutnya ini diperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa yang dimana banyak orang-orang gila di sana Pak ya. Dan rumah sakit jiwa ini kayaknya adalah alam bawah sadar dari si Mark dan Stephen, atau bisa jadi ini adalah alam bawah sadar Mesir alias Underworld, namun digambarkan sebagai rumah sakit jiwa. Nah, karena banyak sekali pengikut Harrow juga yang ada di sana, dan termasuk juga si Layla yang menemani si Mark yang memakai kursi roda dan membawa sebuah action figure dari Moon Knight. Ini gua kaget, jadi dia megang sebuah action figure yang murah-murah zaman anak-anak SD Pak ya. Tapi gua melihat untuk action figurnya Moon Knight ini juga cukup menarik sih, dari segi postur tubuhnya, terus mainan juga, bahkan ukurannya sangat kecil Pak ya. Nah, mungkin ini adalah bentuk dari kostum Moon Knight seperti apa ya Pak ya. Jadi kan si Layla pernah ngomong summon suit, lu panggil suitnya. Nah, suit itu mungkin dari si action figure ini Pak ya, bungkus seperti itu. Gua nggak tahu sama sekali Pak ya. Tapi yang jelas ini langsung belongo Pak, gua melihat Pak. Gitu. Lanjut Pak ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa si Mark dibawa ke dalam sebuah ruangan dari si pemilik rumah sakit jiwa tersebut, yaitu adalah Arthur Harrow yang gelarnya sekarang kini sudah menjadi seorang psikolog alias dokter. Nah, ini preferensi dari komik Moon Knight era tahun 1970-an, ini mana Arthur Harrow digambarkan sebagai seorang ilmuwan gila yang haus akan eksperimen untuk memperbaiki wajahnya yang rusak, sehingga dia butuh kelinci percobaan manusia untuk dijadikan sebagai sampel uji coba. Nah, di sini Mark sadar bahwa Harrow di hadapannya itu sedang mencoba untuk menghasutnya, bahwa selama ini Mark itu hanya halu dan ini adalah kenyataan. Alhasil Mark mencoba kabur dari sana dan dia menghabisi beberapa pasien rumah sakit jiwa yang mencoba untuk mengadangnya di sana. Nah, di sini Mark melihat ada sebuah sarkofagus besar di salah satu ruangan, dan ketika terbuka ternyata di dalamnya ada si Stephen Grant. Jadi kita bisa melihat dua tubuh Mark Spector namun beda alter ego dalam satu frame Pak ya. Kan kita udah tahu Pak ya kalau si Mark dan Stephen ini ketika mereka saling berinteraksi hanya dari cermin atau enggak dari benda yang bisa berefleksi. Tapi di sini mereka bisa berhadapan satu sama lain Pak ya. Dan Stephen pun sudah mengatakan si Mark bahwa kayaknya ada yang salah di sini ya, karena hal yang mereka ingat pun sama, yaitu mereka berdua dibunuh oleh si Arthur Harrow dengan cara ditembak. Nah, setelah Mark dan Stephen memutuskan untuk bekerja sama keluar dari rumah sakit jiwa palsu tersebut, si Mark ini menemukan ada sebuah ruangan, di mana ruangan itu ada sebuah peti juga, yang dimana peti itu berdiri dan juga ada seseorang yang berusaha keluar dari peti tersebut Pak ya. Mungkin gak sih ini adalah si Jake Lockley, karena kita bisa melihat si Stephen Grant aja tuh udah keluar dari peti tersebut Pak ya. Nah, bisa jadi peti yang ada di sana itu di salah satu ruangan tersebut yang bergoyang-goyang itu adalah peti dari si Jake Lockley yang berusaha keluar dari sana Pak ya. Mungkin seperti itu, mungkin si Jake Lockley atau si alter ego Mark Spector yang lain selain Stephen Grant, atau MCU punya cara lain, kita nggak tahu Pak ya. Tapi jelas ini gua bisa asumsi ini adalah si Jake Lockley. Ini adalah alter ego ketiga dari si Moon Knight yang merupakan seorang supir taksi yang memanfaatkan job desk-nya untuk mencari sebuah informasi dari misi yang diberikan oleh Dewa Bulan Khonshu. Nah, setelah mereka berusaha untuk keluar dari sana, akhirnya pintu di depan mereka pun terbuka, dan ternyata ada sosok yang membuat mereka tuh shock, yaitu mereka berdua melihat seekor kuda Nil yang berpakaian seperti Dewi Mesir. Nah, ternyata memang ada Dewi Mesir yang berbentuk seperti kuda Nil yang bernama Tawaret, yang merupakan Dewi kesuburan dan juga Dewi kelahiran. Tapi di sini belum ada titik terang mengenai apa hubungannya si Dewi Tawaret ini dengan jalan cerita dari si Moon Knight episode keempat ini Pak ya. Yang jelas ini pasti ada hubungannya di next episode ya, maybe atau gimana ya, kita tunggu aja Pak ya di next episode seperti apa. Oke, menurut gue untuk episode keempat ini Moon Knight
Knight menurut gue tuh udah banyak banget lawakannya di akhir-akhir Pak ya. Dan juga ini Steven Grant ini menang banyak Pak ya, karena setiap ini kita bisa melihat si Steven Grant tuh berusaha mau dicium sama si Layla ini Pak ya. Dan juga bisa melihat apa ya, untuk porsi horornya udah mulai dapat, sama untuk porsi jokesnya tuh nggak terlalu ngejokes ya, karena bisa dibilang Moon Knight ini banyak banget misteri yang belum terpecahkan Pak ya. Jadi sepanjang episode ini kita bisa melihat Moon Knight ini tidak ada sama sekali Pak ya. Jadi bisa dibilang si Mark dan juga Steven Grant ini mereka berdua berusaha untuk bekerja sama, dan juga mereka tidak bisa mengakses kostum Moon Knight sama sekali, karena bisa dibilang Dewa Bulan Khonshu masih berada dalam wujud patungnya Pak ya. Jadi seperti itu, makanya jadi si Mark dan juga Steven ini mereka berusaha untuk menjaga diri masing-masing dan juga menjaga si Layla ini Pak ya, untuk mencari di mana lokasi Dewi Amit ini Pak ya. Tapi ternyata di ending kita sudah tahu bahwa ternyata si Harrow ini membunuh mereka berdua. Aduh, tapi gue masih penasaran mengenai realm yang dimaksud oleh si Mark ini ya. Ternyata realm ini kayaknya menurut gue ini adalah sebuah underworld dari Mesir Pak ya, dimana dunia bawah ini ada tempat dimana orang-orang yang jiwanya disesatkan oleh orang-orang di atas menurut legenda Mesir Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi menurut gue nih episode keempat ini udah banyak banget perkembangan, dan juga gue juga penasaran banget si Dewi Tawaret yang berbentuk kuda Nil ini seperti apa ya, perannya seperti apa di sini. Tapi yang jelas kita akan diperlihatkan di episode kelima nanti Pak, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Moon Knight episode keempat. Kalau kalian punya pertanyaan yang lain atau kalian informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan mengingatkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.